Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, kembali lagi bersama saya Salma Maulina Wijaya yang akan ngobrol-ngobrol bersama sosok inspiratif di TVRI Jawa Barat. Nah, kali ini Salma kedatangan tamu nih, yaitu atlet sepak bola yang sudah go internasional. Nah, penasaran kan? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe TVRI Podcast Jawa Barat. Nah, langsung saja kita hadirkan Kang Aditya Permana. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Amang. Aditya. Aditya. Oh, manggilnya apa nih Kang? Akang, Aa, Mas, Abang? Boleh AA, boleh Akang. Boleh Aa atau Akang? Iya. Aa kali ya, AA biar aja, lebih biar simpel. simple itu ya. Nah, Aa kemarin baru dari Malaysia ya? Kemarin dari Malaysia ada Arta Life Cup. Arta Light Cup. Kemarin itu ngapain aja sih, A? Juara kan, A? Juara ya itu sih karena kan banyak pemain muda juga, menambah jam terbang tentunya untuk pemain senior, terus yang junior juga. Juara 1 ya, A. Wah, keren banget membawa Indonesia ya, A. Terus kemarin tahun lalu sempat di Turki ya, kejuaraan Piala Dunia ya, A? Iya, kemarin sempat di Turki pertama kali gitu. Ya Indonesia ikut serta dalam ajang bergengsi. Ya tentunya pengalaman pelajaran yang banyak itu yang bisa didapatkan Indonesia. Pengalaman kemarin juara keberapa nih, A, di Piala Dunia? Kemarin finishnya di 2-2 Dua-dua. di atas Jerman sama Spanyol. Nah, kok bisa ke Piala Dunia? Awalnya kualifikasinya gimana tuh, A? Ceritain dong, A. Awalnya kita tuh mandiri gitu, karena kan dari awal kita 2018 berdirinya, kemudian 2019 saya ikut gabung dengan sepak bola amputi. Melihat dari situ kan ibaratnya masih merintis gitu. Akhirnya bareng-bareng untuk merintis, mendirikan sepak bola amputi di Indonesia, ya di Jakarta. Akhirnya ada kesempatan kualifikasi di Bangladesh dulu. Di Bangladesh Maret 2022. Akhirnya Indonesia lolos gitu. Karena kemarin segrup dengan Jepang, Bangladesh, Malaysia, Indonesia. Ini di peringkat kedua. Wah, sama keren. Jepang. Oh, jadi Jepang sama Indonesia yang dikirim ke Piala Dunia Ya. dari Asia. Dari Asia. Wah, keren banget. Nah, itu kemarin berapa di Piala Dunia, berapa negara tuh yang ikut? Totalnya ada 24 24. negara. Wah. Kalau membernya sih dari 55 negara. Jadi Indonesia kedua-dua. Tapi udah keren sih, dua-dua Piala Dunia, keren banget. Alhamdulillah. Nah, Kang pengen tahu nih sejarahnya nih, Kang. Bisa masuk ke timnas amputi ini gimana sih, Kang, awalnya? Awalnya karena kan setelah diamputasi itu nggak pernah berpikir untuk bermain bola lagi gitu. Ibaratnya pensiun kalau pemain bola, udah gantung sepatu, tapi saya mah udah gantung kaki gitu ya. Udah gantung kaki tapi karena nggak berpikiran ke arah situ untuk main bola. Ketika melihat sepak bola amputi ini kayak kepanggil lagi jiwanya gitu. Cuman sebatas pan jadi ingin sebatas hahihi lah di lapangan. Iya. Akhirnya ke Jakarta lah, ketemu teman-teman, karena dari situlah saya bisa memahami gitu cara berlari pakai tongkat, terus bermain bola dengan tongkat. Karena jujur menarik gitu, dari cara basicnya gitu bermain bola. Akhirnya saya dalami dari situ kan, mulai tertarik, saya dalami latihan di Bandung sendiri, ya latihan mandiri. Makin sini makin kok kayak normal lagi gitu, ngerasa normal lagi. Karena ketika fisik makin kuat, mulai kelatih lagi, ibarat walaupun satu kaki tapi ngerasanya kayak dua kaki gitu. Cuman sekarang dibantunya dengan tongkat. Oh, tongkat. Berarti nggak pakai ini apa yang kaki tambahan itu loh. Kaki palsu, karena dalam aturannya tuh nggak boleh pakai kaki palsu. Oh, jadi harus satu kaki gitu. Bermainnya pakai tongkat. Oh, keren banget. Pengen lihat videonya ya.
Nanti deh ini liatin videonya ke Sobat TVRI, pasti pengen tahu karena keren banget. Nah itu tuh Timnas Amput ini dibentuk 2018 ya, berarti baru-baru ya. 2018. Kejadiannya tuh tahun berapa sih Kang ini? Yang Kejadian apa? Kejadian AA di amputasi 2019. 2019. Jadi ya hampir nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh-jauh ya. pas didirikan AA masuk gitu. Iya. Oh. 2019. Nah awalnya AA bisa masuk ke timnas itu AA searching sendiri atau gimana sih awalnya? Ya cari-cari, karena kan sebelumnya cari dulu cabur lain, ya sempat mau terjun ke renang, ke voli duduk, tetapi setelah dilihat terus dicoba kurang cocok gitu, kurang greget, akhirnya adanya sepak bola amputi. Walaupun baru berdiri ya baru-baru ini ya saya ikut lah karena kan passionnya di situ. Berarti emang passionnya dari dulu di sepak bola ya. Nah emang dari umur berapa sih AA di ini Karena dari sepak kecil, bola? dari SD tuh udah mulai main bola sama teman-teman di rumah, kadang main di halaman segala macam. Paling tinggi tuh kalau kecil ikut kejuaraan paling antar RT, antar RW, antar kelurahan ya. Nah mulai fokusnya menjadi pemain sepak bola itu ketika SMP. Oh SMP. kelas 2 saya ikut sekolah sepak bola di Bandung, di Saint Prima Batu Nunggal. Ketika SMA kelas 1 dapat kesempatan ikut bergabung sama Diklat Persib. Berarti sempat di Persib juga ya sebelum Iya, itu. sempat. Berapa tahun, dari tahun berapa ya? Di Persib. Selama ini sih selama pertandingan kurang lebih setahun. Persib. Setelah itu kan karena memang dibekukan, akhirnya PSSI kan dibekukan, akhirnya pelariannya kuliah. Itu dibekukan tuh tahun 2015 ya? 2015. 15 16. Oh, naik posisi jadi apa? Di Kemarin Persib tuh ketika non disabilitas saya main di 3 posisi, di gelandang, bek kiri, kadang di winger. Karena kan di Indonesia tuh harus lebih gitu dari satu posisi. Pernah di main di mana aja waktu di Persib? Pernah di Suratin. Jadi usia-usia muda sih. Oh, yang usia-usia muda yang. Oh. Nah, pas kejadian itu tuh boleh nggak diceritain sedikit tentang kejadiannya awalnya? Kejadiannya tuh dulu di kampus ketika uji coba. Jadi ada persiapan Torabika Kampus Cup antar kuliahan. Di situ ada uji coba si kampus ini sama kampus Unpad yang di Jatinangor. Jadi baru 11 menit ketika saya memiliki peluang gitu cetak gol, terjadi benturan gitu sama kiper. Jadi cuman beda satu langkah gitu, telatnya kiper, akhirnya kena kaki gitu, kaki sebelah kanan. Karena kan posisi itu udah one by one gitu, 1 lawan 1. Saya kidal bawa ke kiri, nah kiper ngambil tackle yang kanan. Jadi terjadilah patah tulang. Patah tulang. Terus sempet ke dokter apa gimana dia? Nah itu sih yang fatalnya tuh, karena memang teman-teman panik gitu ya, panik, akhirnya dibawa ke patah tulang, ke ahli tulang langsung. Jadi nggak sempat di ronsen dulu. Nah yang lebih fatalnya tuh di bagian sebelum ditindak itu harusnya kan di ronsen dulu biar ketahuan si posisinya kayak gimana. Tetapi ini langsung langsung ditindak gitu. Ditindaknya diapain itu? Jadi ya ditangani, dipijit. Akhirnya banyak pecahan tulang di dalamnya itu yang ngerusak jaringannya. Jadi salah tindakan awalnya ya. Jadi banyak pembuluh darah yang pecah di dalam. Akhirnya tuh 3 minggu dari situ mengalami infeksi. Iya, infeksi. Kalau misalkan tambah telat penanganan bisa jadi ya harus cepat-cepat dibuang. Tetapi setelah itu saya tuh dibawa ke Cimande gitu, ditangani, karena memang di sana tuh ada yang sanggup gitu menangani hal yang seperti ini. Dari situ
ditangani kurang lebih setahun di Cimahi, tetapi nggak ada perkembangan yang baik gitu. Akhirnya memutuskan ke medis. Berarti sebelum yang setelah salah penanganan itu ke medis dulu nggak? Sempat ke 3 medis. sempet, Jadi oh. di medis tuh harus mengalami operasi 2 kali. Pertama kulit, terus yang kedua tulang. Cuman ketika itu keluarga tuh belum sanggup gitu. Akhirnya dicabut lah di rumah sakit. Nah, diarahkan ke Cimahi. Gimana yang setahun itu nggak Iya. berubah-ubah. Akhirnya kenapa sempat jadi memutuskan ke medis lagi? Ke medis tuh niatnya karena pertama kali udah ibaratnya udah dioptimalkan gitu penanganan di Cimahi, tetapi nggak ada perubahan yang baik gitu, malah makin buruk. Ke medis tuh niatnya tuh dicangkok karena kan Cimahi tuh ibaratnya si daging bagian apa ya, bagian betis sampai mata kaki itu udah hilang gitu. Jadi tinggal tulang aja gitu. Iya, karena kan udah infeksi. Nah, niatnya ke rumah sakit itu untuk dicangkok, misalkan dicangkok diambil di bagian paha atau bagian mana, dicangkok di kaki gitu. Tetapi setelah diperiksa sama dokter, kalau misalkan dicangkok kemungkinan nggak bakalan jadi karena melihat si tulangnya ini udah nggak aktif katanya. Takutnya malah ada luka yang lain. Akhirnya dokter tuh memutuskan untuk diamputasi. Wah, semua harus diamputasi gitu. Iya. Terus AA-nya sedih nggak sih? Kayak, Ya dari situ sih saya belum bisa terima. Akhirnya pulang dulu ke rumah. Setahun tuh di rumah. Jadi melanjutkan pengobatan yang tradisional. Yang awal itu. Iya, karena kan saya udah ibaratnya udah meyakini bakalan bisa menutup lagi gitu. Ternyata belum bisa. Setahun di rumah tuh Nggak bisa ya? nggak bisa karena saya juga ibaratnya depend gitu ya. Depend gimana caranya nggak kehilangan kaki, tetapi setelah ya istihoroh segala macam minta jalan yang terbaik, ternyata yang tadinya mau diamputasi jadi terbuka gitu, ibaratnya lapang dada gitu, nerima. Jadi nerima aja gitu. Jadi butuh waktu 2 tahun ya buat nerima itu. Karena kan selama itu Kebayang banyak sih, membandingkan kalau misalkan diamputasi siap nggak menjalankannya. Terus kalau misalkan melanjutkan pengobatan punya keyakinannya bisa sehat lagi, tetapi untuk aktivitas kemungkinan nggak leluasa. Apalagi yang passionnya di sepak bola ya, Iya. yang perlu banget buat kaki ya. Terus dari situ bangkit lagi gimana sih ceritanya? Dari situ karena memang kondisi ibaratnya ya psikis udah terima gitu ya, untuk kehilangan satu kaki. Jadi setelah diamputasi saya harus recovery physio selama 1 bulan lebih karena kan harus menggunakan kaki palsu gitu, belajar Jadi sekarang pakai kaki palsu. Jadi harus belajar jalan segala macam, saya jalani gitu. Wah, kesel gitu karena 2 tahun tuh nggak kemana-mana, cuman rebahan gitu ya. Rebahan tapi pikiran kemana-mana gitu. Kebayang sih, kirain kemana-mana tapi nggak bisa kemana-mana ya itu. Jadi ibaratnya kehambat lah kemana-mana. Akhirnya cuman imajinasi aja yang main gitu. Tapi teman-teman masih dukung kan, Nah, support. teman-teman kuliah, teman-teman bola Support, alhamdulillah ya, support itu selama itu. Terus jadi aja kayak kepikiran mau bangkit lagi nih, jadi pemain bola lagi gitu. nggak ada untuk bermain bola lagi gitu ya. Jadi udah nggak sempat kepikiran main bola lagi ya? Pensiun kayaknya ini mah. Tadi kan sempat dijelasin mau renang kayak gitu, itu nggak jadi ya. Akhirnya ya setelah melihat sepak bola amputi ini ibaratnya kayak ada ruh lagi gitu. Kayak kerasa ini lagi, hidup lagi gitu. Iya. Nah, latihannya gimana? Kan pasti yang tadinya awalnya 2 kaki jadi 1 kaki kan ya, itu kan awalnya pasti susah ya latihannya. Perlu adaptasi. Adaptasinya berapa lama tuh? Setahun lebih. Karena kan harus improve sama tongkat, dari cara dribble terus passing, hal-hal dasar tuh harus berhubungan sama tongkat. Karena kan tongkat ini sekarang
dijadikan tumpuan gitu, menggantikan kaki yang nggak ada. Jadi harus yang satu kaki, nggak bisa pakai kaki palsu ya itu. Nggak bisa. Harus Kalau semuanya. jadi harus satu kaki. Tapi kalau misalkan teman-teman yang bawaan dari lahir kan ada yang udah ada kakinya tapi nggak aktif. Nah itu ya bisa ikut main gitu. Jadi dalam aturannya pun di sepak bola amputi untuk kiper kan nggak ada tangan sebelah. Atau misalkan les outre bawaan dari lahir ada tapi nggak aktif, bisa ikut main. Berarti di lingkungannya juga di situ jadi kerasa kemotivasi juga ya, apalagi yang dari lahir kan itu saling menguatkan ya. Luar biasa ya. Ternyata selama ini merenung ternyata ada satu lingkungan yang bisa terima, yang bisa jadi prestasi bahkan Piala Dunia, keren banget. Terus awal keluar negeri itu dari kapan sih? Kemarin 2022. Karena selama kualifikasi sama Piala Dunia mungkin kemarin terakhir di Malaysia. Berarti kemarin pernah ke Malaysia, 2022 ke Turki. Terus nanti kedepannya mau ada lagi ya katanya? Kedepannya ya mudah-mudahan, karena saya udah komunikasi juga sama tim di Turki gitu. Karena di Turki itu udah ada liganya 10 bulan liganya tuh. Jadi berkesempatan bermain di klub sana gitu. Main di klub semua Enggak, tim saya itu? aja. Oh, berarti Adit aja yang di ini. Awalnya bisa gimana sih? Awalnya bisa diundang? Awalnya karena sempat mereka tuh menghubungi gitu lewat media sosial, menawarkan, Adit kamu mau nggak main di klub saya katanya di Turki untuk menghadapi liga kedepannya 10 bulan. Lihat di mana tuh? Berarti gara-gara lihat di sosial media atau kan karena pernah lihat asli? gitu, ya berarti konten juga ya. Akhirnya ya mereka tertarik. Kirain saya teman-teman juga ditawarkan, tetapi enggak. Cuma satu berarti yang tawarin. Ya mungkin ini kesempatan karena kan belum tentu yang lain gitu. Terus impian teman-teman lain juga buat bisa main di luar, ya nggak banyak mikir, sikat aja. Rencana kapan tuh pergi ke mungkin sini? September udah pramusim, tanggal 11 18 November udah mulai liganya. Berarti bulan depan ya? Ya. Wah, berarti suatu kesempatan nih ya Aditya bisa ke sini. Terus nah pas rencananya Adit mau apa lagi sih selain dari Liga Turki? Rencananya mungkin kedepannya membuat seperti sekolah sepak bola tapi khusus untuk amputi gitu. Karena kan rasa kepedulian untuk sepak bola ini udah ibaratnya udah ruangan saya gitu di situ. Wadahnya. Jadi supaya menginspirasi juga ya buat orang-orang mungkin banyak ya kan, dari regenerasi ke generasi kan masih banyak gitu. Mungkin saya bisa mendorong dari arah situ. Ternyata banyak juga ya yang misalnya kalau kan sekarang aktif di sosmed ya, itu banyak juga nggak yang nge-DM AA gitu, kayak pengen ada sekolah kayak gitu banyak nggak? Banyak sih teman-teman yang sekondisi yang pengen ikut gabung, cuman mereka tuh aksesnya nggak tahu kemana gitu. Banyak teman-teman. Jadi tujuan saya posting di media sosial itu kan pertama mensosialisasikan sepak bola amputi ini. Ya mungkin teman-teman yang ibaratnya pengen main bola, ini ada wadahnya nih. Jadi mungkin saya lebih mengarahkan ke mereka gitu. Mungkin terus dari cara-cara bermainnya, tips and trick. Nah, timnas amputi ini tuh udah legal belum sih sama di sini di Indonesia? Legalitasnya udah ada dari Kemenkumham udah. Berarti didukung penuh ya kalau misalnya ke luar negeri kayak gitu? Udah, alhamdulillah dari per event tuh Kemenpora support terus gitu. Kalau di Indonesia sendiri banyak nggak eventnya? Di Indonesia karena baru pertama kemarin Piala Menpora, mungkin dalam kalendernya masih Piala Menpora sih per tahunnya. Untuk liganya belum ada di Indonesia. Karena kan klub-klub di daerah tuh belum
benar-benar ngebentuk gitu, masih berproses. Maksudnya. Nah, kalau kan tadi udah Mas ngeceritain masa lalu, terus kedepannya apa yang dimana. Kalau sekarang kesibukan AA selain konten dan latihan, Mungkin ya apanya? bantu-bantu di rumah gitu. Aduh, kuliah ya kemarin ya di UIN ya teh. Ya, Jurusan apa? sejarah Islam. Sejarah Islam. Keren banget. Tapi kejadiannya tuh pas di kuliah ya, bukan Jadinya pas di kuliah gitu. Karena kan dulu tuh saya ada niatan mau trial gitu di Sriwijaya U U21 ya, U21, tapi kejadian gitu, padahal tinggal sebulan lagi gitu. Beda cerita banyak, mungkin ya Tuhan merencanakan yang lain juga. Iya, iya, iya. Jadi mungkin udah rezekinya AA ya. Sekarang tiba-tiba di Liga Turki. Sempat kepikiran nggak A waktu awal? Oh Nggak enggak, kepikiran. enggak. Sekarang alhamdulillah AA udah settle, udah maksudnya udah punya gambaran gitu kan. Nah, Mungkin kesempatannya lebih besar sih main di sana. Pertama bisa merasakan ya suasana permainan di sana, terus bisa lebihnya kalau klub mungkin Liga Champion Eropanya. berarti nanti ke Eropa juga ya? Ya kan Turki udah masuk ke Eropa, Oh, iya, dan iya. mengikuti Liga Champion. Kalau misalkan si klubnya juara gitu, Ya. Tapi itu tetap AA tetap masuk timnas Indonesia juga nggak? ya mungkin kalau misalkan nggak bentrok bisa ikut. Bisa. Oh, berarti bisa 2 gitu ya. Tetap. Oh, iya, iya, iya. Terus kalau Asian Games, SEA Games kayak gitu-gitu Nah, ikut nggak? karena memang sepak bola ini belum masuk ke Paralimpik, Mm. jadi si wadah tertingginya tuh berafiliasi sama FIFA gitu. Jadi masalah untuk perangkat pertandingan di lapangan, wasit, ya termasuk wasit itu kerjasamanya sama FIFA gitu. sama FIFA. Iya. Oh, jadi belum ada, belum masuk Paralimpik ya. Dalam aturan lapangan juga kan kita tuh beda gitu, dari ukuran normal kita dari ukuran 60 ke 40. 60 ke 40. Terus jumlah pemain juga 7 orang untuk Oh, bukan tim. 11 ya? Bukan 11, 7 orang itu udah sama kiper gitu. Jadi yang pemainnya tuh yang nggak ada kaki, kiper yang tangan. Semuanya tuh yang nggak ada kaki ya berarti. Tapi kalau misalnya yang nggak ada, misalnya bukan kaki gitu, misalnya nggak ada tangan aja gitu, itu harus kiper ya, nggak bisa Harus jadi kiper. pemain biasa. Oh. Karena kan untuk pegangan tongkatnya susah. Oh, yes. Pakai tongkat luar biasa sih, pengen lihat videonya ada nggak ya? Ada banyak. Boleh gak? Nanti ya ditampilin ya. Kayak pengen lihat video. Pasti keren banget. Nah, ini kan kisahnya inspiratif banget nih ya, memotivasi juga dari cara yang awalnya udah hopeless, udah nggak tahu mau ngapain, tahu-taunya tiba-tiba ternyata ada jalan lain dari Tuhan ya, dari Allah. Nah, kalau misalnya ke anak muda sekarang nih, ada pesan nggak untuk Mungkin anak muda pesannya sekarang? selama apa yang buat teman-teman disabilitas atau non disabilitas, selama kita masih punya mimpi gitu, jangan pernah lelah menjalani prosesnya. Tekunin terus ya, berdedikasi di bidang masing-masing. Jadi tetap fokus ke diri sendiri, jangan pernah menyerah apapun itu, kejadiannya atau apa, tetap semangat gitu ya, untuk awal anak-anak muda. Wah, kisahnya inspiratif. Terima kasih Adit Pramana, kisahnya Aditya Pramana. Kenapa Adit terus ya, banyak banget ya, Aditya. Kisahnya sungguh inspiratif buat Salma sendiri sebagai anak muda, dan juga semoga juga inspiratif buat orang-orang, buat anak-anak muda di luar sana di podcast TVRI. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu ke sini ya. Sama-sama. Nanti kawannya, nah Instagram apa? Aditya RMS. Aditya RMS. Tuh sobat podcast, kalau misalnya mau lihat AA gitu bisa ke Aditya MRS ya. Terus boleh dong sedikit promo ini podcast buat nih. teman-teman jangan lupa nonton untuk podcast
saya di TVRI Jawa Barat. Bantu subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, terima kasih dan terima kasih juga, sampai jumpa juga di podcast dan TVRI Jawa Barat selanjutnya, karena pastinya akan selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif. So stay tuned and see you guys on the next video.